Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maktan innallahi antakunu ma la ta'lamun. Yang saya hormati Koordinator Presidium kami Jabar, Dr. Joni Sikumbang. Yang saya hormati Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, Prof. Paki. Yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Halik. Yang saya hormati Profesor Dr. Wahidin. Yang saya hormati sesepuh kita, tokoh kita, Bapak Insinyur Sunoto. Yang saya hormati pemerintah daerah Kota Cirebon beserta jajaran atau yang mewakili. Yang saya hormati ketua-ketua ormas, ketua-ketua partai politik, ketua DPR. Yang saya hormati ketua KPU Bawaslu atau yang mewakili. Yang saya hormati para aktivis mahasiswa, masyarakat, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa bersilaturahmi di kampus UGJ yang sangat megah ini dalam rangka mengikuti diskusi publik dengan tema menyambut Pilkada serentak 2024, mengawal pesta demokrasi dengan beradab untuk Indonesia Emas. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, saya atas nama POP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Wilayah Jawa Barat sengaja mengadakan diskusi publik ini karena kami memandang bahwa Pilkada serentak merupakan momentum yang sangat penting dan merupakan sarana kebaikan untuk mendorong terpilihnya pemimpin-pemimpin daerah yang mumpuni, yang bisa membangun kota, kabupaten maupun provinsi menjadi daerah-daerah yang maju. Dan ini tidak terpisahkan dari tahapan-tahapan upaya kita dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tetapi kita semua memandang bahwa realita demokrasi kita masih jauh dari apa yang kita harapkan. Elit-elit politik di Senayan telah membuat undang-undang. Para panding pader telah membangun fondasi untuk bangsa ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Bahkan para tokoh, wakil-wakil rakyat sering mengadakan sosialisasi 4 pilar. Tapi realita politik, realita demokrasi kita masih jauh panggang dari apa. Dan kita melihat realiti ini dibiarkan oleh kita semua. Nah, pada kesempatan ini
Kami Jabar mengajak seluruh elemen masyarakat di seluruh negeri ini, marilah kita perbaiki demokrasi kita. Ketika saya menyampaikan ini ke beberapa teman-teman di Cirebon, ada sahabat saya yang mengapresiasi. Beliau salah satu aktivis partai juga, Dok, gagasan ini bagus, tapi mohon maaf, ini tidak bisa diwujudkan. Saya bilang, mari kita bertanya pada hati nurani kita. Kita bertanya kepada akal sehat kita. Kalau kita mau, apa sih susahnya menjalankan demokrasi yang sehat? Saya bilang kalau Anda tidak mendukung ya susah. Makanya kami memandang bahwa menjalankan demokrasi yang benar ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Ketika saya mengadakan diskusi Kahmi dan Itsmi dengan para tokoh di CIM Mejakuni, ketika saya mengatakan dalam rangka menyambut pilkada serentak 2024, kita harus melakukan dua hal. Satu, memutus mata rantai money politik, dan kedua, mendorong calon-calon yang mumpuni dan terpilih menjadi kepala-kepala daerah di negeri ini. Ketika menyampaikan itu, tidak bisa, Dok. Kalau ingin menang pilkada, harus menyiapkan uang sekian puluh miliar. Ketika saya diwawancara di partai yang waktu saya daftar, pertanyaan yang terakhir, Dok, pilkada Kota Cirebon itu kalau 3 pasang, kita kalau ingin menang harus dapat 80.000 suara. Berani berapa per suara? Ini sudah real pelanggaran undang-undang dilakukan oleh kita semua. Saya ingin di kampus tercinta ini kita serukan ke seluruh negeri, mari kita laksanakan demokrasi yang sehat. Nggak sulit kok, tapi kita mempersulit diri sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, kami Jabar mengajak para akademisi, para politisi, para pemuda, para mahasiswa, ayo tegakkan demokrasi yang sehat. Saya yakin, kita yakin Indonesia tidak akan maju kalau demokrasinya carut marut seperti ini. Jangan takut menegakkan kebenaran. Kita sudah tahu bagaimana menjalankan pilkada yang benar. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita yakini suatu kebenaran, maka Allah akan murka. Tadi dalam ayat As-Saff, surat As-Saff saya bacakan. Allah akan murka kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita katakan, apa yang kita yakini. Jadi kami Jabar merasa prihatin. Selamat datang Mas Dani, Ketua PAN Kota Cirebon, calon wali kota juga. Saya berkali-kali ajak beliau, ayo tegakkan demokrasi yang sehat. Jadi kami Jabar sayang kepada kita semua. Kita sudah menyaksikan hari-hari, bahkan saya baca data di KPK, di ICW, ratusan kepala daerah terjebak korupsi karena mereka terbebani hal-hal yang pragmatis. Baju coklatnya diganti dengan rompi orange. Jadi saya sekali lagi, saya ingin dalam forum ini, mari kita menyerukan kepada seluruh anak bangsa, laksanakanlah demokrasi yang sehat, yang sudah ditanamkan oleh para panding pada. Saya yakin kalau proses demokrasi ini dijalankan, maka para pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang mumpuni, yang kapabel, yang bisa berupaya mensejahterakan, mencerdaskan, melindungi hak-hak warga dan menciptakan perdamaian. Ini amanah undang-undang
yang harus kita perjuangkan bersama. Kalau selama ini kita telah mencederai undang-undang yang sudah disepakati, marilah kita bertobat. Marilah kali ini kita stop kejahatan itu. Dan Allah sangat murah, sangat senang kalau ada hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan dirinya. Saya ingin dengan diskusi ini lahir kesadaran, tumbuh kesadaran bahwa hidup kita ini sangat singkat. Tidak lama lagi kita harus meninggalkan legasi yang baik bagi generasi penerus kita. Kita harus ikut andil mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya sangat apresiasi kepada Universitas Swadaya Gunung Jati, Pak Rektor, yang selalu mengakomodir kolaborasi berbagai kegiatan. Saya waktu itu ICMI mengadakan FGJ tentang integrated farming. Alhamdulillah direspon. Dan kali ini pun UGJ, Ketua Yayasan, Pak Rektor, Ketua Pembina Yayasan, Pak Jenderal Dudung, sempat saya kontak, beliau sangat mendukung pendidikan politik ini. Tetapi saya mohon maaf kepada Pak Rektor, ada koordinasi yang kurang pas kemarin karena keterbatasan kita, tetapi saya ingin ke depan kegiatan seperti ini menjadi bagian kolaborasi pentahelik di antara kita. Kampus punya tugas Tridharma perguruan tinggi, kita juga sebagai anggota masyarakat, sebagai organisasi massa punya tanggung jawab yang sama untuk mendorong terciptanya demokrasi yang sehat, untuk mendorong terwujudnya cita-cita para panding pader mendirikan NKRI ini. Diharapkan dengan diskusi publik ini tumbuh kesadaran di antara kita. Kita kembali kepada hati nurani dan akal sehat kita. Bahwa hidup ini sebenarnya sangat mudah untuk dijalankan, asal kita mau menjalankan dengan selaras dengan hati nurani dan akal sehat kita. Dan asal kita memang bersama-sama memperjuangkannya. Saya ingin pasca diskusi ini, khususnya para adik-adik mahasiswa generasi muda, membentuk suatu lembaga independen. Kita akan bina anak-anak muda ini memiliki mindset yang betul, memahami keindonesiaan, memahami keislaman sebagai agama kita, dan memahami independensi dalam rangka berbangsa dan bernegara. Saya akan bekali anak-anak mahasiswa bagaimana memahami leadership, komunikasi, kemudian entrepreneurship. Dan teman-teman mahasiswa yang nanti bergabung di lembaga independen ini, kita akan siapkan 20 tahun yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang mandiri. Kita akan buatkan roadmap buat mereka. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang terang. Sekali lagi, saya menyerukan kepada kita semua, para akademisi, para politisi, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, ayo kita tegakkan demokrasi yang sehat. Di sini ada Ketua PP, Kang Heri. Ayo Kang Heri, Pak Mas Dani, kita tegakkan demokrasi yang sehat. Jangan lagi ada money politik, beli suara, akhirnya terbebani, tidak bisa berpikir, tidak bisa melahirkan gagasan-gagasan untuk membangun kota ini, untuk membangun negeri ini. Kepada para pembicara yang saya hormati, bekali kami, seluruh kita semua, bagaimana menyelesaikan kesenjangan antara undang-undang dengan realita politik. Saya yakin kalau kita bersama-sama dan dimulai dari Kota Wali ini, saya yakin itu bisa terjadi. Kalau dulu ada paletehan yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, marilah di era pilkada ini lahir paletehan-paletehan baru yang menghempas money politik, yang mencegah pelanggaran undang-undang pilkada. Saya yakin Cirebon bisa. Kita semua kalau berkomitmen yang ada di ruangan ini, saya yakin bisa. Jangan tertarik
jadi kepala daerah dengan cara-cara yang nggak benar, akhirnya kita akan terperosok, nggak ada gunanya. Kang Heri, kita komitmen ya. Mas Dani, ayo kita tegakkan demokrasi yang sehat di kota ini. Di Ciawi Majakuning, di Jawa Barat, dan di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada intinya saya sangat mencintai semua di antara kita. Kita ingin hidup senang, nyaman, maju. Dan caranya kembali pada nurani, kembali pada akal sehat, kembali kepada nilai-nilai agama kita, nilai-nilai universal, dan nilai-nilai falsafah undang-undang yang sudah ditancapkan oleh para panding kader kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.